Pagi ini kita market review Rabu 30 April 2025 ya. Yang pertama seperti biasa untuk bull. Nah ini masih di dalam range yang kita tandain kemarin ya. Jadi kalau yang saya lihat sih kalau trading di dalam range ini sih peluangnya 50-50 ya. Jadi sangat susah untuk memprediksi harga ketika berada di range ini. Yang ini kita berharap dia turun nanti tahunnya dia naik lagi. Nah, jadi kalau yang saya lihat sih, kalau dari segi perspektif yang bisa saya lihat sih, kalau ketika harga yang sebelumnya seperti ini ya, jadi yang dari dia turun, terus dia sideways, itu biasanya sih pergerakannya tuh akan seperti ini ya, biasanya dari yang turun, dia sideways, biasanya sih kebanyakan sih turun lagi seperti ini ya, jadi biasanya sih patternnya akan seperti ini ya, tapi kita lihat lagi, jadi sebaiknya sih kalau mau dapat hasil yang bagus sih jangan entry di dalam range ini ya. Tapi kalau misalkan asal bangunannya mau entry, kalau yang saya prefer lebih ke arah yang seperti pattern ini ya. Jadi biasanya dari harga yang di atas kemarin turun, terus dia sideways atau konsolidasi atau ranking itu sama ya. Jadi istilahnya sideways, konsolidasi atau ranking itu sama. Biasanya sih harganya turun lagi ya. Sesuai dengan yang kemarin kita bilang, mungkin bisa pullback untuk lebih dalam di time frame yang lebih besarnya, mungkin sampai di sekitaran level harga 3.200 ya. Kalau sekarang harga di 3307 bisa aja turunnya lagi itu 100 poin atau mungkin kalau mau lebih pendek sekitar 50 poin ya. Jadi seperti ini, tapi ini sih peluangnya juga nggak terlalu besar ya. Tapi biasanya sih harga kalau dari yang turun sideways itu biasanya sih turun lagi ya. Jadi kita lihat aja, tapi biasanya saya juga nggak ada posisi untuk di eh, market yang seperti ini ya. Jadi misalkan nasabah ingin ada entry posisi di kondisi market yang seperti ini, mungkin bisa disarankan untuk cari entry sell. Alasannya mungkin bisa dijelaskan yang kayak tadi, biasanya patternnya kalau harga turun, sideways itu biasanya lanjut turun lagi biasanya ya. Tapi kita nggak tahu, dijelaskan itu seperti itu ya. Jadi untuk saat hari ini di gold itu harga masih di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah dua range ini ya, seperti yang tadi saya bilang, mungkin kalau ada nasabah yang mau entry, mungkin bisa cari entry sell, misalkan di harga sekarang sellnya di 3308, mungkin stop lossnya bisa ditaruh di paling atas ya, 3372 ya, karena range-nya sebesar ini, harga di tengah-tengah yang mau nggak mau stop lossnya di atas ini. Karena kalau harga balik lagi naik sampai mungkin di sekitaran 3350 atau 60, belum kena stop lossnya ya. Jadi seperti itu. Eh, Misalkan dari harga sekarang biasanya sih pergerakannya akan seperti ini ya. Jadi misalkan mau cari entry sell atau sama mau cari entry, disarankan lebih baik mencari entry sell, stop lossnya lebih jauh lagi karena harga sekarang berada dalam kondisi konsolidasi atau sideways atau ranging ya. Jelasnya seperti itu ya, stop lossnya di atas ini yang nggak kayak biasa, 10 sampai 15 poin, karena harganya sideways, stop lossnya taruh di 3372 atau 73. Misalkan saya lihat sekarang karena biasanya harga bergeraknya seperti itu ya. Ini untuk di gold hari ini. Berikutnya untuk di euro USD. Nah ini juga sama ya, ini euro USD yang kalau yang kemarin kita tandain, kalau dia ke bawah sini baru kita nanti cari entry baik bawah sini, karena biasanya juga harga ini mirip dengan di gold lah ya. Dia turun sideways, biasanya turun lagi, baru nanti selain itu dia kasih eh, reaksi, entah itu koreksi atau reversal ya. Jadi biasanya seperti ini, dia akan turun dulu. Nanti kalau dia mau reversal ataupun dia mau koreksi, atau dia akan naik dari di bawah range yang sideways ini ya. Jadi peluangnya tetap kayak kemarin, kalau misalkan harga di bawah sini turun, baru cari entry buy di bawah level harga ini 1130, masih sama seperti kemarin, stop lossnya 30 pips, take profitnya bisa di sini kalau dia koreksi, atau kalau mungkin nanti dia reversal, bisa TP-nya di atas ini ya. Jadi TP amannya ya di garis putih yang di atas ini di level harga 1.145 ya. Setelah itu TP dia mau koreksi atau dia mau lanjut reversal ya, yang penting dari sini posisi kita sudah peluangnya itu bagus untuk naik, dia mau koreksi atau mau
dia mau koreksi balik turun lagi atau mau langsung reversal itu kita nggak ada pengaruhnya lagi ya. Jadi seperti ini untuk di eh, Euro USD. Kalau dari yang harga sekarang naik sampai di atas garis putih ini 1,144 ini untuk 45, baru cari entry sell take profitnya yang di bawah sini di level harga 1,130 ya. Karena yang dari harga yang sekarang itu kemungkinannya kecil dia langsung naik sampai ke paling atas ini ya. Biasanya turun dulu sini baru bisa naik langsung ke atas ini. Jadi kita memprediksi kalau mau naik dia paling kenceng tuh di bawah sini. Kalau dia naik sampai di atas ini kemungkinan dia akan turun lagi seperti yang skenario kedua ini ya. Jadi dijelasin ke nasabahnya kalau untuk di Euro USD seperti ini kondisinya, setup terbaik di bawah sini buy, sell-nya di atas sini, di tengah-tengah sini ditunggu aja ya. Ini untuk Euro USD. Berikutnya untuk di GBP USD. Nah, ini GBP beda dengan di Euro ya. Euro tadi sideways masih di sini. GBP kemarin sudah naik sampai yang kita tandain kemarin pernah level harga 1,3434 ya. Jadi level harga ini angka baru ulang, ada high sebelumnya juga. Jadi biasanya kalau sudah kena, itu yang sering saya bilang biasanya harga akan memberikan reaksi ya, entah itu dia koreksi ke bawah, lanjut naik lagi, atau dia pun langsung reversal ke bawah sini ya. Jadi kalau yang kemarin sudah entry di atas ini, mungkin harga SL-nya diganti ke harga BNP. Nah ini level-level krusialnya di sini untuk di GBP. Ini yang 3434 sudah kenal saya hapus dulu ya. Ini level krusialnya di 1,335 ya. Nah, jadi di level ini nanti perlu kita lihat reaksinya, apakah dia bisa lanjut naik ataukah dia akan turun reversal itu di eh, level harga di garis kuning yang tengah ini ya. Nah, jadi karena harga pergerakannya dari kemarin itu masih bullish ya, ini masih naik, masih bullish. Berarti yang akan saya gambarkan itu ekspektasinya harga akan turun sampai di sekitaran garis kuning ini di level harga 1,335 dan baru akan kasih reaksi untuk lanjut naik lagi karena pergerakan harganya dari kemarin-kemarin ini masih naik ya. Nah, tapi kalau nanti dia reaksinya nggak bagus di sini, mungkin langsung ditembus begitu aja, berarti kemungkinan besar dia akan reversal. Targetnya di low yang ini ya. Jadi level harga ini di GBP USD ini krusial untuk dipantau ya. Ini untuk di GBP USD. Idealnya kalau dia sampai di level harga 1,335 itu boleh cari entry buy, stop lossnya 50 pips, TP-nya yang di atas ini 3,444 karena arahnya juga masih naik. Ini untuk di GBP USD ya. Berikutnya untuk di Aussie USD. Nah ini untuk di Aussie ini yang saya bilang kemarin harga keluar dari range sideways-nya tembus ke atas lalu turun lagi. Ini biasanya sih harga akan turun sampai ke low yang ini ya. Nah ini yang kemarin kita tandain untuk di Aussie USD yang saya kasih setup di grup itu. TP-nya juga belum kena, tapi karena kemarin kita sudah set harganya SL-nya ke BEP ya di sekitar 6,416 atau 17 ya di sini ya. Ini harga balik lagi di sini. Berarti transaksinya kalau saya pribadi sih belum close ya antara BEP atau dia TP di bawah sini itu 1:2 ya. Jadi kalau kita meresikokan $100 ya pilihannya antara 0 impas atau dapat 200 ya. Itu aja ya. Nah ini untuk di Aussie, kalau yang saya lihat sih ini tadi pagi dia open harga, sesi Asia naik, kemungkinan besar bisa lanjut turun lagi masih ya, sampai di level harga yang kita kemarin tandain di low yang kemarin ini di level harga 0,6368 ya. Jadi untuk di Aussie USD peluangnya kalau yang saya lihat hari ini tetap bisa turun sampai di low yang kemarin 6,368. Kalau mau saya entry sell di harga sekarang stop lossnya 20 sampai 30 pips, 30 pips aja lah di misalkan harga sekarang di 0,63 9 ya atau 64 ini ya, berarti stop lossnya di 0,6425 atau 643 ya, TP-nya di 6368. Ini untuk di Aussie USD.
Berikutnya untuk di US, New Zealand USD dulu. Nah, New Zealand USD ini yang paling kita tandain ya. Mungkin bisa kena bawah ekspek ke atas, tapi harga turun lagi ke bawah sini. Dan juga nggak ada setup di New Zealand. Nah ini dia membentuk dua low atau low yang relatif sejajar ya. Low yang ini dengan low yang ini ya. Nah jadi kalau yang saya lihat sih pergerakan yang seperti ini sih nantinya sih bisa ditembus lagi ya. Tapi mungkin setelah dia menembus low yang ini dulu di range bawah ini, di bawah level harga 0,592 ya. 5923 sekarang di 5928, sedikit lagi sih mungkin nanti pas sesi London nanti siang kalau dia turun ke bawah sesi Asia dari pagi ini menembus low yang ini juga kemarinnya ini mungkin bisa kasih reaksi untuk cari entry buy. Kalau dia kasih reaksi yang bagus, take profitnya ini bisa jauh di atas ini karena biasanya harga area yang seperti ini sih biasanya akan ditembus ya, seperti yang sering saya katakan ya. Biasanya area kalau yang pergerakan harga yang slow ranging seperti ini sih nggak ada area sell atau nggak ada area apa-apa ya. Kalau harga rebound dari sini, ini semua akan ditembus. Jadi kalau misalkan cari entry buy di bawah 0,593 ini, peluang take profitnya cukup panjang di 0,603 ya. Jadi seperti ini untuk di New Zealand USD, kalau mau cari buy bagusnya di bawah level harga 0,592. Berikutnya untuk di USD Yen, ini juga kemarin nggak bergerak terlalu banyak ya. Jadi ini pergerakan tiga hari Senin kalau nggak salah ini ya. Ya ini Senin turunnya panjang. Nah kemarin dia kayak mau sideways ya, jadi bergerak di antara range ini. Nah, kalau yang saya lihat sih kalau misalkan ini sebenarnya masih bisa ada peluang ke atas ya. Tapi kalau pergerakan harga yang seperti ini turun sideways ini bisa bisa dia mengejar low yang ini lagi ya. Karena di bawah sini baru ada area buy-nya. Nah, jadi untuk setupnya untuk di USD hari ini yang terbaiknya mungkin kalau yang saya lihat sih karena pergerakan harga kemarin sideways itu nggak ada arti yang lebih banyak ya. Jadi biasanya seperti yang saya bilang harga turun dari yang sebelumnya sideways atau mungkin hari ini sideways lagi kita juga nggak tahu. Tapi biasanya kalau sideways seperti ini dia akan turun lagi di sini mungkin baru akan naik lagi. Jadi mungkin diantisipasi pergerakan yang seperti ini. Jadi kalau misalkan hari ini mau cari entry di USD Yen, ya saran saya sih kalau untuk pergerakan harga yang sideways nggak usah entry ya. Tapi kalau ada nasabah yang mau maksa entry di USD Yen, mungkin lebih eh, disarankan untuk cari entry sell ya karena biasanya harga seperti ini eh, turun. Kalau dia sideways hari ini atau sideways lagi hari ini nggak tahu juga, biasanya sih akan turun lagi ya karena di bawah sini ada low yang terganggu, di bawahnya di sini juga ada area buy ya. Jadi mungkin harga bisa bergerak seperti pattern ini. Jadi kalau saran saya lebih diuntungkan tetap cari entry sell karena pergerakan harga terbarunya kemarin hari Senin itu adalah turun yang lumayan tajam ya. Jadi seperti ini untuk di USD kalau misalnya mau cari sell di harga sekarang 142,3 ya berarti stop lossnya sekitar di atas ini ya, stop lossnya 143 mungkin bisa sell di 142,3, stop lossnya lumayan jauh 143, TP-nya cuma di bawah sini di 141,5 yang mungkin cuma 1:1 ya dari segi perbandingan rewardnya ya. Jadi seperti ini untuk di Aussie USD. Lalu yang terakhir untuk di oil. Nah ini untuk di oil ya. Ini kita tandain kemarin cari buy di bawah sini tapi harga turun lagi. Jadi mungkin saat ini ya kalau kemarin ada yang entry buy di sini langsung ini kena stop loss ya. Kalau saya biasanya melihat reaksinya dulu tapi kalau yang seperti ini kemarin kena stop loss ya. Ini saya hapus dulu. Jadi harga sekarang ini ke menembus seluruhnya ini. Ini saya hapus dulu juga. Nah, biasanya pergerakan harga kalau yang seperti ini ya, kalau dia turunnya tuh nggak langsung, tapi turunnya dikit-dikit, dikit-dikit, dikit kayak ini biasanya area ini nanti akan ditembus. Ya, kapan mungkin nanti setelah low yang di bawah ini ya, karena di bawah garis kuning di bawah ini ada area buy di sini, ini bisa membuat harga memberikan reaksi untuk reversal ke atas ya.
Karena kalau dia mau turun seharusnya turunnya sudah cepat kan, pelan-pelan kayak gini. Ini nanti akan ditembus nih. Jadi peluangnya kalau yang ditembus, candlenya juga besar menembus yang low yang kemarin, kemungkinan besar targetnya di garis kuning yang di bawah ini di level harga 58,3 ya. Jadi misalkan mau nasabahnya mau trading di oil berarti itu jangka pendek, mungkin di harga sekarang 59,6 yang ke 58,5 ini tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalkan mau jangka pendek, mungkin target berikutnya adalah di garis kuning di bawah ini. Target berikutnya untuk intraday-nya di oil di level harga 58,3 ya. Nah di bawah sini nanti baru kita akan cari setup buy karena peluangnya lebih besar dan naik sini ya. Jadi misalkan nasabah mau cari entry di oil hari ini, ini bisa disarankan untuk cari entry sell di harga sekarang 59,6, stop lossnya sekitar 70 pips, berarti di harga 60,3 ya. SL-nya di 60,3, TP-nya di 58,3 ya. Kalau dari segi perbandingan risk rewardnya masih cukup bagus sekitar 1:2 karena kemungkinan besar kalau low ini ditembus nanti sampai siang nanti tetap di bawah low yang ini harga oil, kemungkinan besar target berikutnya adalah di level harga ini 58,3. Jadi setupnya kali ini untuk di oil kalau mau cari entry nasabahnya itu kita tetap cari entry sell, stop lossnya di 60,3, TP-nya di 58,3 ya. Ini untuk di oil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sekian market review pagi ini ya. Terima kasih.